Halo, halo Brandon. Selamat malam. Halo, malam Kak. Malam, apa kabar Brandon? Baik. Baik ya. Asik, udah jadi warga Jakarta. Iya, Ini udah udah mau kesini uh, kuliah berarti. Ke Jakarta udah mau kuliah apa ada ada kegiatan aja? kegiatan sama acara aja Oh, sama jadi ntar balik keluarga. balik lagi ke Bali berarti nanti. Eh, ada kemungkinan balik, ada kemungkinan sekalian langsung sampai Agustus diam di sini. Oke, oke. Sip, Ya, kalau kayak gitu kita mulai aja ya. Nih, hari ini kita akan masuk ke modul 4 lesson 1. So, congratulations. We already finished third modules. Ya, kita udah beres modul ketiga dan kita ready untuk masuk ke modul keempat. Ya, di pertemuan kemarin kita project yang gunting kertas batu ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam struktur data. Ya, nah, namanya adalah list and tuples. Jadi, yang namanya list, kenapa sih kita butuh list? Intinya, dalam list itu kita bisa punya pasangan kayak string ya. Tapi kalau string itu kan cuma satu huruf doang ya. Misal kayak halo. Ya udah dia urutannya nol, pasangannya satu, dua, tiga gitu ya. Cuma satu huruf satu huruf. Nah, dengan list kamu bisa teks, bisa angka atau apapun yang ada urutannya gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai data structures. Oke? List sebelum lebih jauh menurut kamu apa? Kalau ya dari kayak bahasanya. kayak isi. Jadi kayak eh, nomor satu, nomor dua, tiga, empat gitu. Apa daftar isi? Daftar Daftar. isi. Yes. Ya, betul. Daftar isi nomor satu 2 3 4 gitu ya. Atau daftarnya aja udah benar. Nah, jadi yang namanya list is a structure for storing different types of data in well-ordered manner. Pokoknya setiap data itu punya urutannya ya, gitu. Oke, dan pas kamu pengen ngambil urutannya, ya udah sebutin nama variabelnya apa, urutannya ke berapa. Dan you'll get 181, gitu ya. Nah, ada banyak sama kayak string ya, kita akan langsung bahas aja. Jadi yang pertama, yang namanya list, dia bisa menambahkan data baru, elemen baru, pakai append. Jadi kamu punya list dulu, terus nanti kamu append, terus nanti tinggal di print. Nah, jadi kalau misalnya kita punya list, kita suruh input ya, namanya siapa aja kayak di contoh nih. Ini kan ada Johnson, ada Damet, ada Jeffrey. Nah, ujungnya kita print semua nih dalam satu list. Caranya pakai append. Ya, jadi kamu suruh input dulu di looping kalau bukan nol append ya. Yang perlu dilihat adalah ada plural sama singular. Pluralnya list, singularnya pas kita input. Jadi selalu yang singular masuk ke dalam plural ya. Nanti ujung di dalam loopingnya kita suruh input lagi gitu. Karena yang kita print yang mana yang pluralnya aja. Jadi nanti di situ udah dalam list ya. Itu contoh satu, kita mau nambahin data pakai append. Contoh dua, kita pengen nambahin data yang udah ada. Jadi kita punya list moderator, tambahin yang di input nih. Dan kalau kita lihat, oh ini udah langsung diurutin ya. Padahal yang pertama kan Johnson, tapi ini udah langsung diurutin. Caranya gimana? Caranya, kamu bikin list dulu yang udah ada datanya, bentar. Terus habis itu kamu kalau misalnya mau ngecek, ini udah ada datanya belum sih? Pakai in, ya. Kayak for I in range. Terus buat ngurutin pakai sort. Nah, jadi nanti Brandon bikin dulu list yang udah ada datanya, suruh masukin namanya apa aja, looping. Kalau yang diinput bukan nol, kamu cek dulu nih udah ada belum di dalam list yang diinput. Kalau udah ada kamu bilang oh no, this already been recorded. Tapi kalau nggak ada, kamu append ya dari singular ke plural. Nah, ntar tinggal kamu suruh input aja Brandon ya. Nah, ujungnya kamu tinggal sort. Jadi
dia udah ke urutin otomatis. Ya, ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini dari dua contoh? Jadi kita udah belajar append, udah belajar sort, sama bikin list. Ya, dan Oh, iya. belum ada ya. Kita lanjut. Nah, bagian berikutnya kita mau ngitung rata-rata sama nilai maksimum. Masih ingat kemarin rata-rata gimana? Iya. Berapa rata-ratanya? 2, 3, 4. Hmm, 2,34 ya. 9 bagi 3. Jadi Betul. 3. Yes, kita tinggal jumlahin semua bagi banyak bilang. Berarti ini kita jumlahin semua, kita bagi panjangnya. Hmm. Kalau nilai maksimum ya udah paling gede ya, 263. Gimana caranya bisa di looping sama Brandon ya? Jadi nanti dalam list tadi kamu looping for result in results. Ya kan? Nah, terus buat dapetin panjang kamu pakai len results. Nah, dari sini kamu bikin dulu list angkanya, terus bikin counter ya. Nilai rata-rata sama nilai maksimum. Ntar tinggal kamu looping aja nih Brandon. Jadi dari semua yang di list, dia akan masuk ke dalam counter plus sama dengan, ya. Terus kalau yang max gimana? Yang max nanti dibandingin ya Brandon. Jadi kan kalau max resultnya kurang dari result, misal looping pertama result nilainya 225. 225. 225 kurang dari, sorry. Nih, kan looping pertama result adalah 225 ya. Nih, berarti average result itu kan average result sama dengan average result tambah result. Yaitu 0 tambah 225. Ya. Nah, kalau yang max result gimana? Max result itu kan 0 kurang dari 225. Nah, ini true atau false? 0 kurang dari 225. 0 lebih kecil dari 225 benar atau salah? Off. Karena Yakin? 0 lebih kecil dari 225? 0 lebih kecil dari 225. Mm-mm. Di 0 lebih kecil dari 225. 225 kan 225 lebih besar bukan? Atau gimana? Mm-mm. Mm-mm. Jadi ini true atau false? True. Ini true. Ya benar Ya. ya. 0 lebih kecil dari 225. Makanya nanti max resultnya diupdate. Yang asalnya 0 jadi nilainya 225. Gitu ya. Itu ngedapetin max resultnya. Jadi nanti kalau nama materinya itu apa ya? Bubble sort. Dia bakal ngebandingin satu persatu sama sebelah kanan deh. Oke. Terus kalau buat nilai rata-ratanya, kamu jumlahin yang semua tadi counter dibagi len. Udah deh, dapat rata-ratanya. Ya. Nah, kalau misalnya kamu mau ngecek nih siapa yang lolos babak selanjutnya gitu ya, yang nilainya lebih dari 200, berarti suruh masukin. Suruh masukin aja. Ya. Suruh diinput angkanya berapa, dan dia akan berhenti saat masukin 0. Kalau nilainya lebih dari 200, counternya bertambah satu. Ya. Terus kita tinggal append ke dalam listnya. Kita print deh, oh ini loh yang diinput semuanya. Dan yang nilai lebih dari 200 ada 2. Karena yang lebih dari 200 cuma 2. Ya, counternya true 2 kali doang. Gitu. Ya, tapi ini harus masukinnya satu-satu inputnya. Nah, Brandon pengen masukinnya langsung gitu ya dalam satu teks. Namanya split. Jadi kamu bisa ngebikin dari satu teks angka dipecah menjadi list. Ya, dari satu string jadi list. Jadi terpisah-pisah. Ya, kalau udah jadi list berarti bagus. Kita punya looping nanti, tinggal di looping aja. For result in result. Ya, tinggal kita rubah ke dalam angka baru kita bandingin sama 200. Codingannya jadi lebih pendek daripada yang while tadi ya. Nih, yang while ini kan harus di append dulu gitu. Yang ini mah langsung aja karena udah di split.
Kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu tentang split, Brandon? Ada hmm, print resource itu memang nomor satu. Mm-mm. Oh, jadi tergantung kalau ada yang resultnya lebih dari 200, tiap ada yang kayak gitu amount 200-nya tambah satu gitu ya. Mm-mm. 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 Oh, oke. Mungkin Oke. agak bingungnya soal fungsi kali ya. Apa kayak kurang ngerti kalau nggak tahu dipakai buat. Oh, oke. Biasanya Berarti, ini buat dipakai buat apa? Kayak kan biar tahu tujuannya apa terus baru tahu mau oke. Nice questions ya. Biasanya buat apa split? Splitnya aja apa yang mana? kalau bisa semua yang perlu dipelajari. Oke. Jadi Yang list itu in kayak sama berarti berarti kita lihat listnya aja ya. Jadi jadi sebenarnya kenapa sih kita mesti belajar data structures? Ada namanya JSON. Ya, jadi JSON ini adalah cara kamu nih, cara kamu ngirim antar website dari server ke klien itu ngirimnya dalam bentuk JSON. Ya, JSON ini JavaScript Object Notation. Bentuknya gimana? Ini aja, ini lebih bagus. Loading lagi. Ntar ya. Nah, tapi ini dictionary sih, bentar. Nanti dictionary-nya di pertemuan berikutnya ya. Untuk sekarang kita belajar list dulu. Pokoknya JSON itu adalah buat ngebikin yang tadi dari klien ke server bisa ngirim data. Contoh kayak gini nih. Kan ini ada nama kita. Data. Kita nggak mungkin tiba-tiba di komputer ada ini. Kita punya ada ini karena ada internet. Dikirimnya dalam bentuk JSON. JavaScript Object Notation. Nah, buat kita punya template, lagi-lagi ujung-ujung ke template, karena kan banyak ya usernya, jadi kita perlu template. Nah, itu kita pakai list ya. Jadi lagi-lagi yang buat list itu kamu punya pasangan data sama urutannya ya. Ke situ arahnya ya. Kalau yang nanti prakteknya kita langsung latihan. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada, jadi perbandingannya string sama list apa sih? Dia hampir mirip-mirip, tapi bedanya kalau list nggak bisa find ya. Terus yang bisa dilakuin list apa yang spesial? Kamu bisa ngelakuin append buat list, bisa ngelakuin remove. Append nambahin di ujung, remove menghapus. Kalau di string kamu bisa replace. Ya misal ada angka 4, append kamu replace jadi 5, bisa. Ya itu doang perbedaannya. Oke, that's it. Ada pertanyaan dulu nggak? tes itu semua angka atau spesifik tempat? Apa? Yang part replace itu spesifik angka atau bisa tergantung tempatnya? Tergantung tempatnya. Yang replace. Ya kayak misalnya 545 maunya cuma yang 5 depan diganti jadi 3 gitu. Oh Bisa nggak atau bisa. kalau atau kayak gitu bakal yang depan sama belakang bakal jadi 3. Yang depan sama belakang bakal jadi 3. Dia tergantung sama kamu masukin di sininya apa. Kalau 5 doang ya udah. 5 5 ya. Kecuali 4 5. Nah, 4 5 berarti duanya doang yang di belakang. Oh, oke. Oke. Dia searchingnya per kutip. Ada lagi? Itu aja. Ada aja ya. Boleh di share screen, Brandon. Kita cobain latihan ya. Oke, kamu buka yang di atas dulu ya, yang nomor 1.
Kamu pilih jawabannya ada 4. Eh, Benar. bisa ini. Betul. Wah, 2 lagi. zero. Nol ya. Betul, mulai dari 0. Berarti kalau dari ada 10 berarti jadi 9. Karena ada 0. Yes, benar. Benar banget. Oke, boleh checklist? Yang diklik dulu lingkaran sebelah kiri ke kanan ya. Diklik dulu lingkarannya, tempelin ke kanan. Betul? Betul, 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 betul. Lanjut. Jadi kita cuma pengen ngurutin doang ya. Perlu benerin baris 3 sama baris 5 doang.
Caranya kita ngurutin gimana? Panggil nama variabelnya dulu ya. Enggak, tapi ini kayak find. Jadi kamu sebutin nama variabelnya baru dot sort. Nama variabelnya dulu, paling kiri. Nah, kayak gitu. Terus buat nentuin panjangnya, 3 huruf yang tadi. Mhm. Di dalam kurungnya berarti ada Oh, yes, ya users. dan users, betul. Oke, udah boleh checklist. Oke. Oke, lanjut nomor 5. Nah, kalau lower nggak usah. Lower mah langsung deh. Hmm. Ini kita benerinnya langsung di baris 4 aja kamu enter. Kita pengen nyari yang di input CSGO ada nggak di dalam sini. Berarti tinggal kasih. Lihat ini. If gamers have entered. Berarti ada innya juga ya. Kayak gitu tuh. Ditulis dulu. Yang if searching in games. Gitu. Oh, Gak usah sama dengan langsung titik dua aja. Berarti kalau dia ada, dapat apa? Request found. Kalau nggak ada, yes. udah, udah kamu checklist. Oh, Ada pertanyaan dulu nggak? oh berarti kalau gini udah termasuk eh pernyataannya ya, nggak harus pak kayak equals true atau gimana. Ya, ini dapatnya true atau false. Oh, Kalau misalnya dia ada di dalam games, kan tadi CSGO ada ya di dalam sini, dapatnya true, dapat ke sini. Ya, jadi in ada dua kegunaan ya, berarti satu buat for, satu buat if. Ada lagi? oh. Berarti ini tuh emang udah termasuk dari true or false-nya ya. Mm-mm. Oke, iya itu aja. Oke, kita lanjut ya ke bagian berikutnya. Brandon, wait, kada share screen lagi. Oke. Nih, jadi kita udah belajar mengenai list. Sekarang kamu masuk ke dalam list continued. Ya, di bagian kedua, kamu akan belajar yang namanya slicing. Sama kayak string, jadi kamu bisa ngambil indeksnya. Ya, kalau mau ngambil indeks dari 0 sampai 2 ya bisa. Sama aja kayak string. Nah, sekarang yang uniknya adalah kamu bisa ngerubah list jadi satu string. Kan tadi kita ngerubah string jadi satu list. Sekarang kebalikannya. Pakai join. Ya, namanya tinggal diartiin aja ya. Kalau split ya tadi ngebagiin, kalau join ya ngegabungin. Dari list ini kamu gabungin pakai
spasi. Jadi listnya akan gabung semua. Kalau misalnya tanda panah ya jadi tanda panah. Gitu ya. Ini biasanya buat ngebantu apa? Kalau misalnya ada daftar, daftar apa? Yang login. Dia kan fieldnya beda-beda ya. Nama depan, nama belakang, alamat. Nah, nama depan sama nama belakang bisa kita join ya. Jadi nanti kita dapat full name. Oke, kayak gitu. Nah, yang penting adalah kalau join semua tipe datanya harus string, nggak bisa angka. Nah, misal kalau kamu pengen, Kak bisa nggak dirubah dari string jadi angka? Bisa. Caranya ya tadi ya, kita tinggal looping. Terus satu-satu kita rubah pakai int. Tapi there is another way. Namanya adalah map ya. Map is a function that can be applied to each element the iterable object. Oke. Jadi nanti kamu bisa ngerubah int ke semua iterable object. Iterable object kalau sampai saat ini ada list sama string. Pokoknya yang bisa di looping, iterable. Nah, cara pakainya kamu bikin map, dikasih int, terus ini list ya atau iterable object ya. Jadi cara bacanya, kamu punya list semuanya nanti dirubah ke dalam int satu persatu. Contoh, kamu punya list angka kayak gini. Ya udah berarti kita map int nama listnya apa. Nanti kenapa kita rubah ke dalam list lagi Kak? Kalau enggak, dapatnya kamu iterable variable ya, iterable variable. Ya pokoknya dia ngasih tahu itu adalah tipe data map ya. Makanya kita perlu rubah lagi ke dalam list gitu. Nah, yang namanya list itu bisa diupdate nilainya ya. Jadi kalau dari urutan ke 0, kita update nih nilainya jadi 100. Bisa. Tapi jadi sebuah celah. Nanti berarti gampang ya buat dirusak-rusak. Kita kasih yang namanya tuple. Mirip kayak list, cuman nggak bisa dirubah. Is an immutable analog of a list. Jadi nggak bisa dirubah aja. Ya. Terus kita tinggal bikin tuple, terus kurung sikunya beda. Kurung biasa. Ya. Nah, kalau kamu rubah by index, tuple masih tahu. Tuple does not support item assignment. Artinya nggak bisa diupdate. Gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Berarti kita udah belajar tadi di awal ada join, ada map, sama ada tuple. Ada pertanyaan? Belum. Belum. Oke. Kalau belum, kamu boleh share screen. Kamu klik yang nomor 2 ya. Hmm. Ini satu ya, karena bulat. Berarti pertama tadi nggak bisa dirubah. Artinya yang changeable kita hilangin. Nggak bisa. Yang mana? Infinity. List itu apa? Apa? Ordered ya. Kalau list itu Iya, kan ordered, artinya berurutan. iya berurutan. Ini. Yes. Oke, boleh checklist. Ini ada 3.
Ada tiga Tiga, ada tiga. ini. Yakin? Tapel. Oh, Kalau yang kurung siku tadi list. Ya udah berarti sisanya ya. iya. Hmm, Ini. Kurung siku Hmm. itu list ya. Lanjut. Oh. Hmm. Yes. Hmm. Combine the list item into one line. Combine this Yes. item into one line. Ngegabungin semua list jadi satu. Ngomongin. J. Oke. Ini yang tadi Join. banget kita pelajarin. Nah, kok tak kenapa nggak? Jin. Join. Oh, join. Oke. Hmm, yang ngegabungin. Berarti yang satu lagi apa? Application of specific function. Map ya. Hmm. Oke, lanjut.
Enggak. Berarti pertama kita input dulu betul. Terus nanti tinggal kita print dulu ya. Sebelum itu kita kan pengen ngebikin dia jadi list, tapi dia dirubah jadi angka semuanya. Ya. Berarti pertama kita split dulu, dot split di sini digabung. Dot split. Titik ya, titik split. Terus kurung buka kurung tutup. Nah, terus ini kan udah dipisah ya. Terus udah jadi list, tapi dia dalam teks. Ya misalnya satu, dua. Nah, kita perlu rubah ke dalam int. Caranya map ya. Berarti kamu tulis di depannya di sini. Map, int, input, bla bla bla, baru kurung tutup lagi. Koma, koma bukan dikurungin. Hmm, ini berarti kelebihan satu ya. Nah, coba kamu print dulu deh. Print marks. Di print dulu, belum di print. Print marks ya. Hmm, coba play dulu aja. Satu spasi dua gitu ya. Nah, jadinya map object. Makanya kita perlu apa? Rubah ke dalam list. Ya, kamu kasih list di sini kurung tutup. Oke, di baris satu aja digabungin semuanya sekaligus. Enggak di depan ya. List, ya di situ. Hmm, kurung buka, kurung tutup. Nah, coba kamu print ulang. Sekarang udah bisa ya. Nah, kayak udah dapat. Tinggal dibuka kayak di gambar. Berarti print ini. Terus panggil marksnya ya. Hmm. Ini kamu bikin dulu ya. Jadi maksudnya gimana yang growth ini? Yang growth ini, kamu misal, kita tuh pengen ngedeteksi dia stable atau no stable. Ya, kalau kamu masukin yang angka 2 terakhir, misal dia 5 5, berarti nggak ada penurunan ya, stable. Kalau kamu 5 4, oh ini penurunan, Stable. no stable. Oh, Kalau kenaikan 3 4, tetap stable. Nah, berarti ini yang tadi sort. Ya, kita bakal pakai bubble sort buat ngitung yang max tadi ya. Jadi ngebandingin kiri sama kanan, tapi by index. Berarti kau bikin dulu aja variabel growth. Growth sama dengan minus satu. variabel. Growth sama dengan satu. Growth sama dengan satu. Nah, kamu looping ya. For I in range dari semua list yang ada di sini. For I. Pakai for aja. Mhm. Nah, kita berarti bikin landmarks ya. Panjang marks tapi dikurangin satu. Karena kan mulainya dari nol ya. Line-nya dikurungin. Nah, baru kurangi satu ya di ujungnya.
Karena mulai dari nol. Terus tinggal titik kamu titik dua di ujungnya. Nah, ini yang kadang akan coba tampilin ya. Jadi kalau udah mainin list, udah saatnya mainin index. Nanti akan banyak nih. Kalau kamu latihan-latihan soal sendiri ya. eh, kita akan mainin index. I+1 itu artinya apa? Jadi nilai setelahnya dibandingin sama nilai sebelumnya. Oke. Jadi kalau nilai setelahnya 4 kurang dari 3, true atau false? 4 kurang dari 3, False. false. Nah, berarti artinya emang stabil kan? Karena nilai dari 3 ke 4 naik. Jadi kita nggak usah, kalau jadi bingung. Nih, tampilinnya gini aja. Wait, lengkap aja sama if-nya. Nih, gini deh. Jadi kita nggak usah ngebikin growth-nya jadi sama dengan satu. Kalau tinggal bikin minus satu. Kalau bingung tanyain ya. Soalnya kalau nggak ada codingannya langsung, ngebahasnya kayak ngebahas apa ya? Oh, satu. Nah, ya. Terus tinggal kita analyze. Jadi kalau misalnya nilainya minus satu, berarti apa? Tinggal print yang ini. Stable sama no stable. If growth sama dengan satu, Di sini atau di sini. Parallel sama for. Udah, bisa kamu checklist. Ya, coba ada pertanyaan dulu nggak? 3 spasi 2 gitu. Kalau mau lihat no oh, stable performance. kalau nggak di spasi Karena nilainya, dianggapnya 32. karena kan kita pakainya split di sini. Dia kalau ada spasi baru dipisah jadi data yang baru. Hmm. Ada lagi? I plus satunya itu maksudnya ditambahin satu atau Benar, ditambahin ini? segampang itu. Jadi emang I-nya itu sama dengan nol. Tinggal kamu tambahin satu aja. Nah, ini saatnya Kak Daud memperkenalkan website ya buat latihan yang kayak gini nanti deh. Kak Daud akan coba tunjukin. Kamu bisa bahas dulu yang nomor 6 nanti. Ada namanya lead code ya. Itu lead code adalah latihan struktur data. Biasa kalau mau apa seleksi programmer, latihannya di situ. Nah, ada pertanyaan lagi nggak yang ini? Masih agak bingung sama konsep yang ini sih. Pokoknya Mungkin di dia I ngebandingin, plus satu sama I-nya yang ngebandingin itu. Itu maksudnya pokoknya I-nya ditambahin satu atau I-nya ditambah
ke depan. I-nya ditambah ke depan maksudnya. Ya, bilangnya di I tambah satunya itu sih. Kayak Oke. dari ini sama, kok bisa, kan yang di ituin I. Sedangkan di sini I-nya ada dua. Cara kayak kayak ke depannya itu gimana? Oke. Bingung Ingat jelasinnya sih. I-nya itu I-nya I-nya selalu ada satu. Kalau di dalam looping dia satu per satu. Ya, dia selalu ngambil nilai 3 beres looping baru naik ke I berikutnya. Jadi Oh, intinya I selalu ada satu. Misal, kita looping pertama kan mulainya dari nol. I sama dengan nol. Berarti yang ini nilainya berapa? Marks nol tambah satu, yaitu iya. marks satu. Nah, marks I-nya yang ini berarti marks nol langsung kan? Nah, intinya I plus satu ini adalah nilai setelahnya. Kalau yang marks I, nilai sebelumnya. Dia bakal dinamis. Jadi makanya kamu bakal ngambilnya nilai terakhir doang. Coba, kalau kamu input nanti di sini 3, 2, 4, 1. Nah, meskipun di sini naik, tapi nilai terakhirnya turun, ya, dia bakal stable tetap. Misalnya akhir-akhir kalau misalnya turun terus tapi naik, Agak putus-putus. Kalau misalnya turun terus, maksudnya terus ulangi lagi Brandon. belakangnya naik, Apanya? 3, 2, 1 terus tiba-tiba naik kayak gini. Hmm, berarti stable. Eh, mana kayak Oh, gimana? di sini no step. Kalau misalnya itu sih, kalau misalnya dari turun tapi belakangnya naik. Oh, dari turun tapi belakangnya naik. Oke. Nah, dia kan berarti kita ngelihatnya ini loopingnya berapa kali? Ini kan stable ya. Wait. Kita berarti ngambil I-nya sama dengan 0, 1, 2, 3. Ya. Berarti I-nya sama dengan 3. Nah, di sini I plus 1. Berarti dia jadi I4 ya. Terus di sini sama yang 3. Nah, nilai yang marks 4 itu berapa? Nol kan? Karena nggak ada ya maksudnya. Indeks ke 0. Indeks ke 4. Kan adanya indeks ketiga doang kan. Nah, 0 kurang dari marks indeks ketiga yaitu 4. 0 kurang dari 4 nggak? Iya. True ya. Makanya dia disebut sebagai growth-nya minus 1. Yaitu no stable performance. Ya, kayak gitu. Oke. Ada lagi? Itu aja. Masih agak Itu bingung nggak? aja. Masih bingung sih, Emang tapi kalau emang kalau ya. awal-awal emang kayak gitu. Awal-awal kayak gitu emang. Tapi perlu latihan, ntar coba latihan-latihan lagi. Tapi intinya Oh, kalau udah kayak gini, debugging ini penting. Coba deh. Ntar kita akan jadi temennya debugging. Kamu play aja satu-satu. Coba kamu play. Yang ini berarti ya? ah, Sorry, sorry, salah. Yang ini. Heeh, masukin satu, dua kan? Atau angka yang tadi. Heeh. Nah, oke. Marksnya satu, dua, satu, empat. Lanjutin lagi. ya. Nah, growth-nya sama dengan minus satu. I-nya sama dengan dua. Tuh dia bolak-balik aja ya. Pokoknya emang dilihat satu-satu persen. Apa satu persatu di sini. Yang ini. Playnya yang ini. Kalau mau debug. Udah nggak mau. Klik dulu debugnya. Oh ini. Nah, coba klik lagi. Mau. Kok nggak mau ya? Kamu klik ini coba.
Nggak bisa ya? Coba klik. Stop dulu. Di bab lagi. Tuh udah ada. Satu, dua, tiga, empat, lima. Di enter dulu. Bukan. Di enter dulu ya. Ya, jadi nggak bisa lagi. Nah, coba. Satu, dua, tiga, empat, tiga, lima. Enter. Oke, oke. Satu. Nah, ini loopingnya jalan terus satu-satu. Oh. Yang keempat berarti yang ke sini, yang di sini, yang ini. Mana? Kalau I, I yang keempat. Nol satu I dua yang keempat. tiga empat. Yang ini. Yang tiga. Iya, Kalau berarti I yang keempat. pas ke sini tiba-tiba growth-nya berubah jadi -1. Ya. Karena nilai berikutnya dibanding sama nilai sebelumnya. Karena yang Hmm. I plus satu kan. 5 kurang dari 3 enggak? Eh, wait, wait, wait. Nol satu 2 3 4. Iya, kan baru sampai sini. Udah sampai Segitunya. sini kan? Iya, Berarti belum kan sampai sini. 4. Oh enggak, ini nilainya masih sama yang ini ya. Yang ini. Masih Iya. masih ngebandingin 3 sama 4. Karena kita masih Hmm. I-nya yang 3. Apa yang I-nya itu kan udah beres looping nih. Tapi masih pakai nilai yang sebelumnya. Jadi masih Iya, ngebandingin 3 kurang dari 4. iya, Ya itu true ya. iya kan true. Mm-mm. Kalau misalnya dilanjutin lagi tiba-tiba false, growth-nya bakal tetap -1 atau Coba kita lanjutin lagi sekali lagi. soalnya kan Harusnya masih bisa, tapi pelan-pelan. ah iya, Dia langsung udah beres ya. iya. Apa yang di kayaknya kalau udah -1 langsung di skip ke Enggak sih. Jadi gini nih, ini landmarks kurang satu nih. Landmarks itu berapa? Panjang ini berapa? 3, 6 ya. 6. 6 kurangi Iya, satu 6. 5. 5 ya. Kalau pakai range itu kan nggak range, kalau misalnya range 5 nggak 0 sampai 5 kan. Iya, Dia 0 sampai 4. 4. Nah, itu kenapa dia cuma ngambilnya dari angka terakhir yang 4 ini doang. Itu Hmm. jadi yang limanya ini nggak dianggap ya. Jadi dia ngebandinginnya dua ini doang. Berarti yang pas sampai sini udah hilang. Yang ini Iya, itu nggak. udah nggak dianggap. Oh, Coba kamu checklist, debug lagi. Tapi sekarang kalau nilainya naik, misalnya 3 4 terus belakangnya ada 2 gitu. enggak. Terus 5, 5-nya 2 gitu. Boleh. Ini kan naik ya, harusnya stable kan. Di enter dulu. Iya. Oh, iya. Hmm, Lanjut. Nah, ini loopingnya berapa kali? 3 6 7. Berarti kan 6 ya. Berarti sampai 5 doang nih indeksnya. Oke. Berarti cuma sampai sini. Pas pas sampai sini 4. Habis itu, Mm-mm. Nah, nah, pas di 5 tetap -1 berarti ya. karena 5 kurang dari 2. Oh, True atau false? Ini masih bisa false. di play lagi. Coba. Iya, Nah, udah eh, iya ya? langsung di -1. Coba di play lagi. Iya, langsung no stable. Kok no stable sih?
Ya itu sih yang kurang dari tadi asem, aku tanyain. Kok bisa kurang asem ya, kok nggak nambah? Jadinya bingung. kurang asem ya. Ini berapa? Iya. 3, 6, 7. Berarti Iya. land, eh ini kan 7 ya. 7 kurangin 1, berapa? 6 ya. Range-nya berarti range 6. Dia dapat 0 sampai 5. Ya Iya. berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke di sini. Nilai I-nya 5. 5 tambah 1 berapa? 6. 6 kurangi sama 5. 5 kurang dari 5 enggak? Sama. Enggak ya. Iya. Eh, 5 kurang dari 5 enggak? 5 5 sama dengan 5 dong. Oh, harusnya 5 sama dengan 5 ya. Iya. Hmm, iya ya. Iya. Harusnya sih dia, iya dia false kan. Dia false Iya. harusnya growth sama dengan 1 tetap. Kenapa Atau growth-nya sama dengan minus 1 ya? atau 1 2 1 5 6 7 8 mungkin. Hmm, ya ntar. Nah, ini harusnya stable kan? Harusnya stable. Di 2 langsung min 1. Di sini udah min 1. Nah, tapi habis itu terus jadi min 1. Oh, Gak ganti-ganti. oh oke. Iya pokoknya, oh iya bener, aduh. Iya bener. Jadi, Oh, jadi pokoknya kalau kamu bikin minus 1 di sini, kalau misalnya udah ada nilai yang turun aja. Kan ini udah ada nilai yang turun ya. Growth-nya udah diupdate kan. Looping-nya akan jalan terus. Jadi growth-nya akan terus sama dengan minus 1. oh, Coba kalau misalnya kamu kamu input ulang coba. Tapi nggak ada yang turun nilainya. oh. Benar-benar itu jawabannya. Itu jawabannya Brandon. Ya. Jadi pokoknya kalau nilainya ada yang turun, growth-nya udah keburu diupdate minus 1. Dan dia nggak bisa balik lagi ke 1. Karena nggak ada kondisinya kan. Jadi, kalau mau biar nambah lagi harus itu kayak if-nya lagi kayak Harus kayak di kasih if-nya game lagi. ini. Hmm. Oh, bikin begini. Kita bikin elif aja di sini berarti. Hmm. Cobain ya. Kamu coba checklist dulu aja. Boleh. Di enter. Nah, dari min 1 balik. Oh, Hmm. ya kita. Oke. Yes. Nah, Keep stable oke. performance ya. Yes. Oke. Kayak gitu ya. Benar. Kadang juga baru lihat ya. Oke. Oke. Really nice. Detail. Bener. Kan? Udah cukup. Kita cukup ya. Ini coba Brandon kerjain. Oh, Coba oke. Brandon bahas lagi ya. Kita Iya. sudah ya. Tapi Oke. sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Seru kan ya? Iya, seru. Lagi Kalau kalau emang yang bingung, bingung tapi kalau satu persatu, kalau udah kayak gitu coba harus dipecahin satu persatu terus ya. dicek. Nah, ini yang eh, tadi Kak Daud bilang ya. Kamu cobain kalau misalnya
Seru ya. Nah, coba kamu buka-buka, namanya adalah lead code. Banyak pol. Ayo buat. Lama ya, berasa di Goa. Nah, jadi mereka tuh ada latihan sendiri gitu loh. Oh, harus kayak gini sih. Nah, tampilannya baru banget, udah lama nggak buka. Dulu tuh kayak ada ininya loh. Nah, ini nih, yang ini nih. Ntar kamu buka-buka aja. Di sini biasanya ada tentang nih, ada algorithms, dan di sini yang ngomongin tentang si list tadi, ya atau indeks tadi ya. Seperti itulah ya. Nanti coba Brandon lihat lagi. Ada websitenya, linknya udah ada share. Nah ini nih, ya. Padahal juga nggak tahu kenapa yang kayak gini tuh hobi banget diuji, hobi banget dites. Kita coba. Indeks-indeksan gini. Karena emang dari sini kan kelihatan ya, Iya. logiknya jalan nggak gitu, satu persatu kayak gitu. Ya, that's it. Ada pertanyaan Oke. dulu nggak? Enggak. Ya ada. Kayak jadi kelas malam ini kita cukupin aja. So, selamat malam, Brandon. Oke. Dadah. Selamat malam, Kak. Terima kasih. Terima kasih.